Penyidik Polda Metro Jaya terus memperdalam pemeriksaan kejiwaan tersangka kasus kematian Wayan Mirna, Jessica Kumala Wongso. Sejak kemarin, Jessica menjalani pemeriksaan psikiatri dengan metodologi khusus, sehingga memerlukan waktu untuk mengobservasi tingkah laku Jessica. Hasil pemeriksaan kejiwaan Jessica akan menjadi senjata penyidik untuk menjerat Jessica di persidangan. Jadi kalau berkas, kami sudah firm dengan alat bukti konstruksi kasus yang perbuatan sesuai pasal 340 sudah firm. Nah, sekarang yang jadi problem adalah mengapa yang bersangkutan melakukan. Alasannya hanya yang tahu hanya yang bersangkutan. Jangankan mengaku melakukan, ya, apalagi motif ya, mengaku saja tidak. Nah, sekarang itu yang jadi korban kan temannya. Kan aneh, semua juga berpikir, jangankan Anda, kami juga berpikir kok temannya bisa keracunan dengan perbuatan yang kami temukan diduga dilakukan oleh yang bersangkutan. Pemeriksaan kejiwaan Jessica dinilai kuasa hukum Jessica Yudi Wibowo dipaksakan karena Jessica saat ini tengah sakit. Yudi mengakui Jessica sudah menjalani 4 kali pemeriksaan psikiatri. Terus hari ini tidak sehat tapi dipaksakan untuk periksa psikiater. Ini sudah keempat kalinya ini. 4 kali psikiater. Iya, oh jadi termasuk dipaksakan ini, Pak? Iya. Oh. Psikiater yang lalu gimana? Tahu saya. Kok bisa 4 kali psikotes ini? Iya. Nyatanya begitu, saya nggak berani ngomong karena saya nggak lihat hasilnya. Oh. BAP saja saya nggak dikasih sampai hari ini. BAP CCTV nggak diperkuat ya, Pak? Apa? CCTV Tidak pernah tunjukkan pada saya. Oh. Tapi waktu konstruksi versi polisi itu Jessica disuruh melakukan rekonstruksi versi polisi, saya tolak. Ibarat orang main film nggak lihat skenarionya, suruh main, kan itu pengakuan kan. Penyidik Polda Metro Jaya menargetkan penyerahan berkas kasus kematian Wayan Mirna akan dilakukan pada pekan depan. Sementara penyidik juga telah mengantongi sejumlah bukti kuat untuk menjerat Jessica di persidangan dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Tim Liputan Metro TV. Penyebab kematian Wayan Mirna, wanita yang tewas sesaat setelah minum kopi di kafe salah satu mal di Bilangan, Jakarta Pusat, masih menjadi teka-teki. Untuk mengungkapnya, Polda Metro Jaya telah melakukan prarekonstruksi guna mengetahui kronologis tewasnya Wayan Mirna Salihin. Sejumlah adegan diperagakan, mulai dari kedatangan Mirna dan kedua temannya, bagaimana es kopi Vietnam diberikan kepada korban, hingga akhirnya Mirna mengalami kejang-kejang. Polisi juga mendalami kesaksian rekan korban dan pegawai kafe tersebut tentang kronologi pemesanan kopi dan berapa lama kopi itu telah disajikan sebelum korban datang. Meski sudah mengantongi keterangan dari sejumlah saksi, pihak kepolisian masih belum bisa mengungkap apakah Wayan Mirna tewas karena dibunuh atau kecelakaan. Sementara penyidik kepolisian juga masih menunggu hasil analisis Puslap For Mabes Polri guna mengungkap kandungan zat yang berada di tubuh Mirna dan kopi yang diminumnya. Sebelumnya sempat timbul dugaan ada kandungan zat sianida yang menyebabkan lambung Mirna rusak. Proses nanti tinggal mencari apakah ini merupakan upaya terbunuh atau dibunuh, kan begitu. Kalau ini merupakan pembunuhan melalui racun 35, apakah nanti akan dicari tersangkanya, kan begitu kan? Pak, sudah disimpulkan ini pembunuhan? Belum disimpulkan. Pak, Kan motifnya apa? saat ini kan segala otopsi macam. keluarga Belum tentu juga sianida, tapi zat asing. Nanti jenisnya itu apa yang pasti kan hasil lab gitu kan. Bisa saja zat lain. Ada keterangan dari salah satu saksi kunci, saksinya sekarang kita amankan, pembantu rumah tangga yang mengatakan dia diperintah membuang celana. Kemudian katanya celananya robek, kata pengacaranya. Kan kita nggak tahu, belum ketemu celananya. Kan cuma kita faktanya dia buang celana, buat apa buang celana setelah kejadian. Tapi kan gitu. Celana tersebut bukanlah celana yang akan menjadikan kita sebut sebagai direct evidence. Dengan kata lain, dengan itu saja polisi sudah amat yakin bahwa dia pelakunya. Artinya pada ujung-ujungnya nanti yang ada adalah tadi ada probabilitas di mana memang polisi yakin bahwa pelakunya adalah apakah si J, si H atau si R. Tapi ada selalu kemungkinan bahwa dia bukan pelakunya. Nah, ini lalu kemudian dieksploitasi oleh penasihat hukum mengatakan bahwa
mungkin memang bukan saya, bukan klien saya pelakunya. Nah, dalam hal ini lalu ujung-ujungnya tergantung pada hakim. Oh gitu. Jadi selama ini nggak tahu kalau Bapak pernah dapat ancaman dari seseorang, nggak pernah cerita ke Bapak? Nggak ada. Ada permasalahan? Nggak ada. Pernah cerita ada masalah gitu? Nggak ada, ya. jadi kenal sama Jessica tuh baru di rumah sakit itu sebelumnya nggak pernah cerita. Dia anak baik, sehat sekali. Dan banyak temennya, cuma orangnya agak keras ya. Itu aja. Harapan buat pelakunya, Pak? Ya segera ketangkep aja. Pas si Mirna emang orang yang ketutup Pak ya? Nggak pernah ceritain masalah-masalah? Enggak, dia kerja tiap hari. Kan di salah satu perusahaan saya mau kasih dia kerja. Baru aja mulain kejadian begini ya. Jadi baru mau megang perusahaan Salah satu Bapak. ya saya serahin. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin memasuki babak baru. Belum lama ini beredar sebuah foto dan isi percakapan WhatsApp dari Jessica dan Mirna 4 hari sebelum kematian Mirna. Dalam grup WhatsApp, seseorang yang diduga Jessica Wongso menanyakan klinik di Grand Indonesia yang kemudian ditanggapi oleh Mirna. Selain percakapan WhatsApp, beredar juga foto yang 3 diantaranya adalah Mirna, Hani, dan Jessica. Pada satu kesempatan, ayah Mirna, Dermawan Salihin menilai Jessica mempunyai kepribadian ganda yang gelap dan anaknya takut terhadap sosok Jessica. Punya kepribadian ganda, sisi gelap dan sisi yang normal. Normalnya dalam artian juga berbeda lagi nih saya selidiki. Jadi ya itu yang saya bilang, tenang banget itu orang. Kalau sisi gelapnya itu dikeluarkan sama dia, lie detektor juga mungkin kalah kali ya, saya nggak tahu. Tenang banget liatnya. Iya, itu kayak orang nggak bersalah. Tenang itu. Sebelumnya suami Mirna, Arif Sumarko, bersama dengan kembaran Mirna, Sandy Salihin, menegaskan bahwa semua keterangan Jessica di media bohong. Hal tersebut disampaikan setelah ia mengetahui fakta-fakta dari penyidik. Jadi saya sudah dikasih lihat fakta-fakta oleh penyidik. Dengan ini saya yakin bahwa apapun semua yang diomongkan Jessica di media itu adalah bohong. Semuanya bohong. Itu aja saya bisa sampaikan. Sama Arif bareng sama 7 kali ya. Iya. Ada dendam lagi antara Jessica sama... Enggak, pokoknya semua yang Jessica lakukan di media semua bohong karena kita udah lihat semuanya itu semua bohong. Udah, semuanya di pengadilan aja. Yang benarnya seperti apa, Mbak? Nggak bisa kita liatin. Udah, itu aja. Yuk. Saat ini kepolisian telah menggelar rekonstruksi kasus Mirna setelah menetapkan Jessica sebagai tersangka. Penguatan alat bukti dan mencari fakta tersembunyi menjadi fokus polisi untuk menguak kematian Wayan Mirna Salihin. Tim Liputan Metro TV.